Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita belajar daring di MAN 2 Sukabumi bersama saya Joharudin Nur. Materi yang sudah saya berikan kalian bisa lihat di YouTube dengan akun Joharudin Nur. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Moto MAN 2 Sukabumi, kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Itu tema Bapak. Oke, materi kali ini lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengukuran sesi 2. Jadi melanjutkan materi yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Oke, alat ukur panjang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran panjang. Apa saja alat ukurnya? Yang pertama yang Bapak tulis, mistar atau penggaris. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, mikrometer skrup. Jadi kali ini Bapak hanya memberikan 3 alat ukur panjang: mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke, mistar atau penggaris. Ini contoh mistar atau penggaris. Di dalam mistar atau penggaris itu memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm. Jadi batas ketelitian penggaris itu 1 mm. Milimeter ini ditujukan oleh garis antara angka. Misalkan sini 0, antara 0 dan 1 ini ada garis. Garis inilah yang dinamakan dengan milimeter. Jarak antara 0 dengan 1 itu ada 10 garis. Jadi artinya 1 mm itu 1 garis. Atau dari 1 ke 2 itu ada garisnya juga, itu mili juga, 2 ke 3 mili juga. 1 mm itu sama juga dengan 0,1 cm. Sekali lagi, 1 mm ini sama juga dengan 0,1 cm. Centimeter ditunjukkan oleh angka yang hitam ini. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu menunjukkan sentimeter. Artinya 1 cm ini itu sama dengan 10 mm. Atau kalau dibalik, 1 mm sama juga dengan 0,1 cm. Atau 1/10 cm. Sekali lagi ya, ini penggaris atau meteran biasanya yang dipakai itu adalah sentimeter, angka yang hitam ini. Kalau yang merah ini inci. Contoh misalkan, Bapak punya pensil. Kalau kita mengukur pensil dengan penggaris, nah bagaimana caranya? Yang pertama, pangkal dari pensil ini harus tepat di angka 0 penggaris. Sekali lagi, ini pangkalnya harus tepat di angka 0. Kemudian ujungnya tepat di garis yang mana? Nah di sini kalau dilihat, itu tepatnya di garis sebelum angka 6. Artinya perhitungannya, yang pertama untuk pensil ini berarti dia ada di angka 5 cm. Ini 5-nya. Lebihnya itu ke mili. Hitung dari 5 itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini artinya 8 mm. Jadi sekali lagi, perhitungan dari pensil ini panjangnya 5 cm ditambah 8 mm. Ini satunya beda, maka harus disamakan. Caranya, yang milimeter ini kita rubah ke sentimeter. Ingat tadi 1 mili kalau dirubah ke senti itu dibagi 10. Jadi 5 cm tambah 8 mili ini berarti dibagi 10, jadi 0,8 cm. Setelah satunya sama baru dijumlahkan. Maka hasil pengukuran pensil tadi besarnya 5,8 cm. Mudah-mudahan paham ya. Oke, yang kedua, jangka sorong. Ini salah satu bentuk dari jangka sorong. Seperti ini modelnya. Jangka sorong itu memiliki fungsi. Ada 3 fungsi dari jangka sorong. Yang pertama, fungsinya itu mengukur diameter luar benda. Sekali lagi,
fungsi jangka sorong yang pertama untuk mengukur diameter luar benda. Oke, caranya bagaimana untuk menggunakan jangka sorong? Caranya kalian bisa lihat. Nah, digeser rahangnya, baru masukkan bendanya. Oke, sekali lagi, fungsi jangka sorong untuk mengukur diameter luar benda itu bisa menggunakan ini namanya rahang bawah. Sekali lagi ya, yang bawah ini namanya rahang bawah. Caranya tinggal menggeser rahang itu. Ya, kalian bisa lihat lagi, digeser rahangnya, atau ini putar dulu kunci ya, kalau dikunci, digeser, baru letakkan benda di antara rahang itu, geser lagi, langsung dikunci lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari jangka sorong itu untuk mengukur diameter dalam benda. Sekali lagi, untuk mengukur diameter dalam benda. Oke, caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, geser rahangnya. Nah, yang dipakai yang di atas ya, geser, baru kunci lagi. Oke, sekali lagi, cara mengukur diameter dalam benda menggunakan jangka sorong. Jadi menggunakan rahang atas, ini namanya rahang atas. Kalau tadi diameter luar benda itu pakai rahang bawah yang besar ini, kalau diameter dalam pakai yang kecil, rahang atas namanya. Caranya sekali lagi, kalau dikunci berarti buka dulu kuncinya, kemudian letakkan bendanya, baru geser rahangnya. Setelah kuat baru dikunci lagi. Oke, gampang ya. Oke, yang ketiga, fungsi dari jangka sorong yang ketiga untuk mengukur kedalaman benda. Sekali lagi, fungsi yang ketiga untuk jangka sorong itulah untuk mengukur kedalaman benda. Caranya bagaimana? Caranya nih, lihat lagi. Jangka sorongnya kita diberdirikan, kemudian siapkan benda yang akan diukur, digeser lagi rahangnya. Oke, sekali lagi. Jadi untuk mengukur kedalaman benda itu, nanti ketika rahang ini digeser, maka akan muncul ekor. Bapak katakan ini ekor. Nanti akan muncul ekor di sini. Muncul besi kecil. Oke, lihat lagi ya. Ketika diberikan, siapkan bendanya. Ini ada garis merah nih. Nah, garis merah muncul. Ini artinya ekor dari jangka sorong. Oke, kalau disimpulkan, jangka sorong itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk mengukur diameter luar benda dengan menggunakan rahang bawah. Yang kedua untuk mengukur diameter dalam benda menggunakan rahang atas. Dan yang ketiga untuk mengukur kedalaman benda dengan menggunakan ekornya. Oke, ini di dalam jangka sorong ini ada beberapa bagian jangka sorong. Yang pertama ada yang dinamakan dengan skala utama. Skala utama ini yang ditujukan dengan angka yang berkedip. Kelihatan ya? Jadi skala utama itu yang ditujukan dengan angka yang berkedip. Satuannya itu adalah sentimeter. Sekali lagi, satuan skala utama untuk jangka sorong sentimeter. Yang kedua ada yang dinamakan dengan skala nonius. Nah, skala nonius itu ditujukan juga dengan angka yang berkedip. Oke, satuannya milimeter. Sekali lagi, kalau skala utama itu satuannya sentimeter, kalau noniusnya itu milimeter. Berikutnya, di dalam jangka sorong itu batas ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Kalau tadi penggaris itu 1 mm, kalau jangka sorong itu 0,1 mm. Artinya jangka sorong itu lebih teliti lagi, lebih tingkat ketelitiannya lebih teliti lagi. Atau di ketepatan pengukuran dengan angka ini sampai dengan 0,1 mm. Artinya kalau bendanya itu di bawah 1 mm maka bisa menggunakan jangka sorong. Ini contoh misalkan Bapak mengukur atau kita mengukur sebuah benda, ditunjukkan dengan angka ini. Ini misalkan angka yang sudah mengukur benda itu. Bagaimana cara menghitung atau menggunakan jangka sorong? Yang pertama,
lihat skala utamanya, angka ini lihat. Yang kedua, garis 0 skala nonius, mana yang ini? Itu tepat di mana? Nah, di sini dilihat garis 0 ini ada di antara garis yang ini. Kalian menghitungnya itu ngambil garis yang sebelum 0, jangan yang setelah 0. Yang sebelum 0 berarti sampai mana? Sampai sini batasnya. Yang ini. Berarti caranya skala utamanya ini 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka skala utamanya berarti 4,7 cm. Itu satu. Yang kedua, lihat garis skala nonius di sini. Nah, di sini ada angka 4 nih. Tanda merah berkelip artinya garis skala nonius ini lurus dengan garis skala utama. Sekali lagi, untuk menghitung skala noniusnya itu lihat garis skala nonius harus lurus dengan garis skala utama. Di sini ditunjukkan oleh angka 4. Angka 4 ini lurus. Artinya skala noniusnya itu ada di angka 4 mm. Oke. Tadi bahwa skala utama dalam jangka sorong yang kita hitung itu nilainya 4,7 cm. Kemudian skala noniusnya itu ada di angka 4. Angka 4 ini kan artinya 4 mm. Maka untuk menghitung skala nonius itu yang pertama harus dikalikan dulu dengan batas ketelitian. Sekali lagi, angka 4 di skala nonius ini dikalikan dengan batas ketelitian jangka sorong. Itu batas ketelitian jangka sorong adalah 0,1. Sekali lagi ya, 0,1 ini menunjukkan angka batas ketelitian. Yang kedua, di skala nonius ini karena satuannya milimeter sedangkan skala utama cm, maka harus dikonversi dari milimeter ke cm. Berarti dikali lagi 0,1. Sekali lagi ya, kalau 0,1 yang pertama inilah menunjukkan batas ketelitian, yang 0,1 yang kedua itu menunjukkan konversi satuan supaya sama satuannya. Jadi ketika dikonversi satuannya maka nanti 4 kali 0,1 kali 0,1 satuannya jadi senti, bukan mili lagi. Oke, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, caranya dari skala utama itu kita tulis lagi 4,7 cm, terus untuk skala noniusnya menjadi 0,4 cm. Jadi 4 kali 0,1 kali 0,1 menjadi 0,04 cm. Karena satunya sudah sama, maka tinggal kita menjumlahkan. Penjumlahan dari 4,7 cm dengan 0,04 cm itulah hasil pengukuran yang kita lakukan tadi. Sekali lagi ya, hasil pengukuran yang kita lakukan tadi itu besar jadi 4,74 cm. Oke, berikut ini contoh cara menghitung dari jangka sorong. Misalkan ini jangka sorongnya, kalau yang angka yang besar ini adalah jum dari pengukuran. Misalkan Bapak geser misalkan angkanya sampai sini ya, maka berapa perhitungan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Nah, sini pas sudah ada 5,21 cm. Ini dari mana? Nah, lihat skala utamanya berarti di sini 5,2. Dilihat dari sini 5, ini garis yang panjang itu 5, lebihnya 1, 2 berarti 5,2 cm. Yang kedua, skala noniusnya. Skala noniusnya ditunjukkan angka 1. Berarti 1 ini nanti kalian harus mengalihkan 1 kali 0,1 kali 0,1 berarti 0,01 cm. Maka tinggal dijumlahkan 5,2 cm ditambah 0,01 cm. Maka jumlahnya 5,21 cm. Tuh. Atau dengan singkat bisa dengan cara cepat kalian misalnya cuma gini aja, skala utamanya berapa? 5,2. Nulisnya 1. Nah, 1 ini letakkan di belakang angka skala utama. Sekali lagi, kalau skala utamanya 5,2, skala nulisnya angka 1, maka 1 ini letakkan setelah angka skala utama. Di 5,2 tambah 1 jadi 5,21 begitu cm.
Mudah ya. Atau contoh lagi misalkan ini. Bapak geser lagi. Nah, misalkan di sini. Ini skala utamanya berapa? Berarti 3 nih garis panjangnya, koma 1 2 dihitung sampai angka 0. Oh, berarti 3,6 cm skala utama. Noniusnya di sini ditunjukkan angka 5. Oh, berarti hasil pengukuran dari jangka sorong itu 3,65 cm. Begitu, itu lebih cepat. Dan yang ketiga, alat ukur panjang yang kita gunakan itulah mikrometer skrup. Oke, ini salah satu bentuk dari mikrometer skrup. Salah satu bentuk seperti ini ya. Untuk mikrometer skrup itu memiliki batas ketelitian 0,01 mm. Sekali lagi, mikrometer skrup itu memiliki batas ketelitiannya 0,01 mm. Kalau tadi penggaris batas ketelitiannya 1 mm, kalau jangka sorong batas ketelitiannya 0,1 mm, maka mikrometer skrup batas ketelitiannya 0,01 mm. Ini bagian-bagian dari mikrometer skrup apa saja? Yang pertama, poros tetap. Poros tetap itu yang ditunjukkan oleh warna merah. Nih. Ketika Bapak arahkan merah itu poros tetap. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan poros geser atau poros putar. Artinya nih, poros itu bisa bergeser sambil berputar, tapi tidak jungkir balik. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan skala utama. Nih, skala utama yang ditunjukkan warna merah juga, menunjukkan angka-angkanya. Yang keempat itu skala nonius. Skala nonius atau skala putar kalau di dalam mikrometer skrup ini. Sekali lagi, skala nonius atau skala putar. Kemudian pemutar. Pemutar ini kalau kita memutar itu harus di warna merah itu, jangan di skala noniusnya. Yang terakhir, pengunci. Oke, fungsi dari mikrometer skrup. Fungsinya untuk mengukur ketebalan suatu benda. Tetapi tebalnya itu tidak terlalu tebal karena batas ketelitiannya 0,01 mili. Artinya bisa tebal kertas. Tebal kertas itu bisa diukur dengan mikrometer skrup. Kenapa? Karena dengan jangka sorong itu tidak bisa, atau dengan penggaris apalagi tidak bisa. Sekali lagi ya. Jadi kalau mikrometer skrup ini untuk benda yang tebalnya tipis, agak tipis ketebalannya itu. Atau misalkan ini kawat lah ya. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan mikrometer skrup? Caranya, yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Nah, pengunci ini dibuka. Kalau dibuka itu biasanya ke arah kiri. Kedua, buka rahang. Caranya digeser pemutar ini. Nah, begitu. Ketiga, setelah rahangnya terbuka, maka letakkan bendanya. Misalkan kita mengukur benda ini, diletakkan, kemudian kalau sudah itu dirapatkan lagi sampai kuat. Setelah kuat baru dikunci lagi. Oke, sekali lagi ya, cara menggunakan mikrometer skrup. Pertama, pastikan penguncinya terbuka. Kedua, buka rahangnya dengan cara menggeser. Ketiga, letakkan bendanya. Kalau sudah pas, baru digeser lagi. Yang terakhir, dikunci supaya kuat. Oke, di sini untuk skala utama di dalam mikrometer skrup itu biasanya terdiri dari skala 1, 2 sampai seterusnya milimeter. Di angka 1, 2 ini pakainya milimeter. Kalau angka yang di bawahnya itu misalkan 0,5, artinya ini setengahnya. Antara 0 dengan 1, 0,5 berarti setengahnya dari 1 dengan 0 sampai 1, sorry. Terus misalkan sini antara 1 dengan 2 berarti 1,5, ini setengahnya dari angka skala utamanya. Kemudian skala putar. Skala putar itu terdiri dari skalanya 1 sampai 50 angkanya itu. Jadi artinya dari 0 ini kembali ke 0 lagi itu angkanya ada 50. Contoh sini 0,5 berarti di sini ada garisnya. Nih berarti 0, ini garis 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya sampai 50. Itu skala di dalam
non-use. Kayak misalkan contoh ini. Contoh Bapak misalkan punya sebuah benda diukur dengan mikrometer skrup. Nah, misalkan sampai sini. Berapa hasil pengukurannya? Di sini sudah terbaca misalkan 8,7 mm. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menjelaskan perhitungan. Yang tadi kita tulis skala utamanya. Tadi skala utamanya menunjukkan angka 8,5 mm. Oke. Sekarang skala non-use-nya atau skala putarnya. Skala putarnya itu menunjukkan angka 20. Ya, 20. Maka skala putar ini atau skala non-use ini harus dikalikan dengan batas ketelitiannya. Ketelitian dari mikrometer skrup. Batas ketelitian mikrometer skrup itu 0,01. Ya, sekali lagi 0,01 ini batas ketelitian untuk mikrometer skrup. Ini satuannya sama mili. Maka hasil pengukurannya, ini skala utamanya adalah 8,5 mm dari sini. Terus skala non-use-nya itu berarti 20 kali 0,01, 0,2 mm atau 0,20 boleh ya. Maka ini satunya sudah sama, tinggal dijumlahkan. Penjumlahan dari 8,5 mm dengan 0,2 mm itulah hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup yang kita lakukan tadi. Jadi untuk mikrometer skrup nih ya, satuan skala utamanya itu milimeter, satuan skala non-use-nya itu milimeter juga. Sekali lagi untuk mikrometer skrup itu satuan skala utama dan skala non-use itu sama, milimeter. Beda dengan jangka Strom. Kalau jangka Strom tadi skala utamanya itu pakai sentimeter, skala non-use adalah milimeter. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya walaupun sebentar. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu untuk semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.